Tong Podcast. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saat ini sudah hadir narasumber saya yang cantik tentunya. Siapakah dia? Langsung aja kita kenalan. Hai, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa nih? Boleh, nama saya Aulia. Aulia. Iya. Biar akrab panggilannya siapa nih? Boleh Aul, boleh Kak Aul gitu? Aul. Iya. Oke, Kak Aul gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa Luar ya hari biasa, ini ya. kelihatan sekali dari wajahnya cerah. Terima Sangat senang kasih. sekali kayaknya hadir di sini ya. Sangat senang karena bisa ngobrol-ngobrol nih. Oke, Oke, Kak Aul ini adalah salah satu anggota dari Fatayat NU. Iya, Kalau betul. boleh tahu Fatayat NU ini apa sih, Kak Aul? Oke, jadi Fatayat NU ini adalah organisasi masyarakat di mana isinya adalah wanita, pemudi, Nahdlatul Ulama, di mana usianya itu berkisar dari usia 21 hingga 42 tahun. Jadi usia dari pemudi, remaja-remaja dan ibu-ibu juga bisa mencakup dalam organisasi ini. Oke, Kak Aul sendiri sudah berapa lama nih bergaul ikutan nih di organisasi ini, Fatayat NU ini? Oke, dari saya sendiri sudah bergabung dengan organisasi ini sekitar 3 sampai 4 tahun Kak Fitri. Oh, udah Iya. udah lama ya? Iya lumayan, jadi saya nih cukup tahu nih seluk-beluknya semangatnya organisasi ini tuh, Masya Allah ternyata Kak Fitri. Oke. Iya. Dan Kak Aul sendiri jabatannya di Fatayat NU ini sebagai apa kalau boleh tahu? Saya sendiri termasuk dari anggota bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi di Fatayat ini tuh banyak sekali bidang-bidangnya. Saya termasuk dalam anggota bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Oke, salah satunya yaitu program pencegahan stunting Iya ya. betul banget. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih tentang program pencegahan stunting ini, Boleh deh. aku pengen tahu dulu nih, menurut kakak apa sih stunting itu? Oke, stunting sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami gagal pertumbuhan. Nah, gagal pertumbuhan ini tuh biasanya dikondisi dengan apa sih? Contoh utamanya, contoh yang paling umum itu biasanya adalah anak tingginya tidak sesuai dengan anak usianya. Jadi misalkan ada anak nih tingginya sesiku kita, tapi anak seusianya ada juga yang lebih di bawahnya. Nah itu adalah kondisi yang bisa kita kenali secara langsung. Nah itu disebabkan karena banyak hal. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya nutrisi atau konsumsinya dia selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Iya betul. Oke, nah di Fatayat NU ini kan satu program tentang pencegahan stunting. Iya betul. Apa nih yang mendasari sehingga Fatayat NU ini bisa membuat program ini? Oke, terima kasih Kak Fitri. Jadi dari Fatayat sendiri kan kita mencakup dari pemudi, wanita dan juga ibu-ibu nih. Nah, pasti ibu-ibu ini tidak jauh-jauh kondisinya dari anak-anak. Jadi kita juga menitik beratkan nih, ternyata ibu-ibu ini punya masalah yang sangat krusial atau sangat perlu untuk ditangani. Salah satunya adalah stunting. Nah, stunting sendiri itu ternyata bisa ditangani nih oleh banyak pihak. Salah satunya juga dari pihak ibu-ibu. Nah, salah satunya juga dari konsumsi kita yang disokong oleh banyak hal. Contohnya kita konsumsi telur atau makanan-makanan yang punya kandungan gizi lebih banyak, seperti itu Kak Oke, Fitri. seperti itu. Nah, kalau boleh tahu program ini sudah berjalan berapa lama nih, Kak Aul? Oke, kalau dari Fatayat sendiri telah melaksanakan dan merealisasikannya itu beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun. Udah Nah, lama ya? Iya, Oke. tapi programnya ini cukup besar Ibu. Karena kalau boleh saya jelaskan, itu programnya mempunyai dana yang cukup besar, di mana kita juga bisa merealisasikannya pada beberapa sekolah. Nah, sekolah yang kita tuju ini adalah anak-anak usia TK dan juga PAUD, di mana ada distrik Fakfak, ada TK Yapis, TK atau PAUD Kemala Bayangkari, distrik Fakfak Tengah, TK Nurul Huda Pasir Putih, RA Al Ma'arif 1 Danaweria, distrik Fakfak Barat, TK Aba 4 Perwasak dan PAUD Surjani, dan yang keempat distrik Pariwari, ada 4 sekolah yaitu TK Islam Baitul Makmur, PAUD Khalifah, PAUD Sukotuare, dan TK Al Izza Sekro. Banyak kan? Banyak Wah. banget. Tapi semuanya sudah berkunjungan, sudah turun langsung. Benar, sudah Oke. terjun langsung. Jadi kita dari Fatayat itu kita mengalokasikan dana-dana yang kita dapatkan itu dengan memberikan makanan
atau kebutuhan pokok untuk anak-anak tersebut. Jadi ada telur, ada kacang hijau, ada susu. Jadi kita memberikan gizi yang seimbang buat mereka. Ini dimasak langsung ya? Tidak, kita berikan dalam bentuk bahan pokok, tapi dalam bentuk yang cukup besar. Misalkan 1 rak atau kacang hijau sebanyak 3 kilo seperti itu. Oke, ini yang terjun langsung kakak sendiri? Kalau saya sendiri tidak mungkin, saya dengan wanita-wanita dan ibu-ibu yang luar biasa dari Fatayat. Jadi kita memang cukup banyak sekali perempuan-perempuan dari Fatayat yang membantu kesuksesan dari kegiatan atau pencegahan stunting ini, Bu. Oke, ini sudah berjalan 2-3 tahun. Iya, betul. Sampai sekarang ini sudah berapa kali nih? Mungkin sekitar 2 kali kalau tidak salah. Baru 2 kali. Iya, tetapi kan ini sekolahnya berbeda-beda. Jadi banyak satu hari ya? Di sekolah ini gitu. Oke. Ada kendala-kendala tidak? Satu langsung ke sekolah-sekolah ini. Banyak ya? Banyak. Ada kendala-kendala tidak? Mungkin kendalanya lebih ke transportasi kita ke sana, tapi yang lebih utama nih dananya. Oh iya, dananya, lupa. Dananya ini dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau dana kita ini sebenarnya kita kerjasama. Kebetulan kemarin kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kita diberikan bantuan untuk memberikan kegiatan pencegahan stunting tadi itu. Oke, jadi dananya dari pemerintah ya. Betul. Jadi pemerintah ini mendukung ya kegiatan-kegiatan dari Fatayat NU ini sendiri. Oke, Kak Aul, bagaimana nih cara Fatayat NU menekan angka stunting? Nah, kalau kegiatan dari Fatayat sendiri, yang pertama kan tadi kita memberikan bantuan makanan pokok kepada anak-anak usia TK dan juga anak usia PAUD. Kita memberikan makanan pokok yang tadi, yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita melakukan kegiatan atau pengajian yang rutin kita lakukan, kita juga memberikan beberapa materi atau pemahaman kepada ibu-ibu, karena kebetulan juga Fatayat ini kan adalah organisasi di mana isinya atau pemuda-pemudanya di dalamnya itu adalah ibu-ibu muda. Muda. Jadi kita bisa nih memberikan perselisihan. Bukan. Kita memberikan sedikit materi-materi setiap pengajian, setiap kita pertemuan. Jadi tidak hanya melakukan pengajian saja, tapi kita juga memberikan sedikit penyuluhan kepada ibu-ibu muda. Jadi ada penyuluhan ya. Betul. Oke. Nah, ke depan nih dari Fatayat NU ini punya program apa lagi nih? Kedepannya mungkin dari bidang kesehatan sudah mengajukan untuk melakukan penyuluhan lagi, karena sebenarnya penyuluhan itu adalah faktor utama. Kalau boleh saya sampaikan, karena materi atau pemahaman kepada ibu-ibu muda atau kepada ibu-ibu yang sudah mempunyai lingkungan anak-anak atau cucu atau yang lain sebagainya, itu lebih utama dibandingkan memberikan makanan langsung sebenarnya. Karena kalau dari pemahamannya saja sudah didapatkan, pasti sudah ada pemikiran untuk membantu mencegah kejadian stunting ini. Karena pencegahan stunting ini bukan hanya dari kita saja, dari tenaga kesehatan, dari orang-orang yang paham tentang stunting saja, tetapi dari segala posisi, segala pihak, semua pihak. Seperti itu. Ini kan tadi kan kakak bilang ada penyuluhan. Betul. Apakah penyuluhan hanya untuk anggota saja atau mungkin ada untuk masyarakat luas? Nah, rencananya jika memang ini sudah terrealisasikan, kita melakukan penyuluhan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Fatayat ya. Nah, kita mungkin akan melakukan rencana yang lebih besar lagi jika memang sudah memadai dan memang terkondisikan dari anggota-anggota Fatayat. Mungkin kita juga akan melakukan penyuluhan secara lebih luas lagi kepada masyarakat mungkin seperti itu. Jadi mohon dukungannya juga. Mohon dukungannya, amin ya. Amin. Oke, apalagi nih harapan-harapan Fatayat khususnya kakak sendiri untuk pemerintah terkait dengan program pencegahan stunting ini? Oke, harapan saya sendiri pribadi kepada pemerintah sebenarnya semoga selalu mendukung kita untuk melaksanakan seluruh program kita, bukan hanya tentang stunting saja sebenarnya, karena seluruh program kami bisa dikatakan untuk mendukung kualitas atau kemajuan dari seluruh wanita yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, apalagi yang ada di lingkungan Fatayat. Itu sebenarnya adalah program-program yang cukup berkualitas untuk meningkatkan kualitas wanita itu, sehingga
tidak hanya stunting yang tertangani, tetapi banyak masalah yang lain juga yang akan tertangani. Nah ini kan kakak sendiri bilang kan tidak hanya stunting ya. Berarti Fatayat Unnu ini punya program lain selain stunting, pencegahan stunting yang terkait dengan kesehatan. Oh banyak sebenarnya, tapi yang baru terrealisasikan mungkin stunting karena yang lebih terkondisikan itu ya. Tapi ada kegiatan kita yaitu salah satunya donor darah. Jadi kita berkolaborasi dengan PMI. Nah, ya kita berkolaborasi dengan beliau. Mungkin amin jika terlaksana. Amin. Jadi kita bisa membantu adanya transfusi darah. Kita datang ke masyarakat. Ada masyarakat yang tidak tahu adanya transfusi darah. Jadi kita bisa masuk karena kalau boleh saya katakan juga bahwa Fatayat ini anggotanya juga alhamdulillah sudah melebar, sudah menyebar di seluruh fak-fak. Jadi kita bangga sekali mempunyai nama Fatayat. Jadi setidaknya jika kita bergabung dengan PMI, kita bisa mengatakan atau memberitahukan, menginformasikan bahwa ada loh namanya transfusi darah. Kegiatan yang menjadi bakti sosial kepada masyarakat, tidak hanya berguna bagi orang lain saja, tetapi ternyata transfusi darah juga bermanfaat bagi diri sendiri juga. Itu transfusi darah, donor darah ya. Selain itu ada lagi? Mungkin ini cek TTD, mohon maaf, cek tensi darah, cek gula darah, atau cek kesehatan, nah lain sebagainya. Karena di Fatayat sendiri bukan hanya wanita-wanita yang luar biasa saja, tetapi ada juga yang tenaga kesehatan, ada yang di bagian ekonomi. Jadi masuk di dalam Fatayat itu dari banyak pihak yang masuk di dalam Fatayat. Luar biasa ya. Kakak Aul, semoga saja harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Kakak Aul ini ya bisa tercapai, terwujud ya Kakak Aul ya. Amin. Semoga saja pemerintah lebih memperhatikan lagi program-programnya terutama untuk pencegahan stunting. Yang terakhir nih Kakak Aul, apa nih harapan Kakak Aul untuk ibu-ibu muda ya biar angka stunting ini menurun? Dari saya sendiri pesan kepada ibu-ibu muda lebih untuk memperhatikan pemahaman mereka, pendidikan mereka, karena mereka adalah lingkungan pertama untuk anak mereka. Jadi ketika pendidikan ibu sudah terpenuhi, insya Allah anak yang mereka lahirkan nanti tidak akan mengalami masalah. Kalaupun ada masalah, pasti ibu itu sendiri dapat menyelesaikannya. Terima kasih untuk Kakak Aul ya udah hadir di Tong Podcast RRI Fak-Fak ya. Semoga saja harapan-harapannya dan juga apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya. Sampai di sini Tong Podcast Mari Tong Cerita produksi RRI Fak-Fak. Bye bye. Tong Podcast.